Bab 171. Para pria harus melindungi diri mereka sendiri di luar. Kalau tidak, akan sangat berbahaya jika bertemu dengan polisi wanita yang suka mengintimidasi seperti itu. Chen Yuan sangat sedih. Terlalu populer itu tidak baik. Menjadi tampan juga merupakan suatu masalah. Pak Chu, kenapa saya tidak melakukannya sendiri? Anda sibuk dengan urusan bisnis dan sudah sibuk sepanjang malam. Anda pasti sangat lelah. Saya bisa mengurus luka ringan ini sendiri, kata Chen Yuan dengan sopan. Saya tidak sibuk, kalian para pria ceroboh, bagaimana jika lukanya terinfeksi, patuhlah. Jangan bergerak. Chu Yumo tiba-tiba memutar matanya dengan genit. Tidak ada tanda penghinaan di mata putih itu. Itu menawan, malu-malu, menggoda, dan bercampur dengan sedikit perhatian. Tulang Chen Yuan membeku, dan dia hampir jatuh di tempat. Tidak bisa seperti ini. Jangan berpikir tentang rutinitas. Trik paling umum yang digunakan para wanita adalah menyapa Anda terlebih dahulu, memperhatikan Anda, dan membiarkan Anda tenggelam dalam kelembutannya. Saat kau lengah dan berbalik mengejarnya, dia akan mulai menolak dan tidak bergerak. Seperti gunung, panas dan dingin, seperti menerbangkan layang-layang, jika kau mundur, dia akan masuk, dan jika kau masuk, dia akan mundur, membuat mentalitasmu meledak. Pada akhirnya, dia kehilangan inisiatif selangkah demi selangkah dan menjadi anjing penjilat. Apakah kau pikir dia sudah terpikat oleh pesonamu? Apakah kau pikir kau bisa menangkapnya hanya dengan sedikit berpikir? Kesalahan besar sebenarnya. Sekarang Chen Yuan dan Chu Yumo baru saling mengenal kurang dari sehari. Wanita ini kebanyakan menggoda. Chen Yuan tidak akan tertipu olehnya. Dia baru saja membeli kalung senilai juta yuan untuk Gao Xuanyin di acara makan malam amal kemarin, dan kemudian dia juga menunjukkan tatapan tergila-gila dan penuh pengabdian. Jika kau mudah tergoda oleh Chu Yumo, bukankah ini sebuah kegagalan desain manusia? Chen Yuan tidak akan pernah membuat kesalahan serendah itu. Petugas Chu, saya pikir lebih baik menjaga jarak sedikit, kita baru saling mengenal kurang dari sehari, tolong hargai diri Anda. Chen Yuan memperhatikan Chu Yumo membalut lukanya. Dia tidak melawan. Tetapi setelah pembalutan selesai, alih-alih mengucapkan terima kasih, dia membiarkan pihak lain menghormatinya dengan ekspresi dingin dan tanpa ampun. Itu kata-kata yang buruk. Chu Yumo benar-benar merasa tidak nyaman ketika mendengarnya. Tetapi justru karena rasa tidak nyaman itulah dia ingin mendapatkan persetujuan Chen Yuan dan menaklukkan pria ini. Orang seringkali tidak memperhatikan hal-hal yang mudah didapatkan. Aku hanya menginginkannya jika aku tidak bisa mendapatkannya. Dan dia memang bermaksud mengujinya barusan. Karakter Chen Yuan telah teruji sekali lagi. Dia adalah pria yang gigih. Apa yang kau lakukan? Mereka baru saja melihatmu terluka dan membalut lukamu. Kenapa kau masih marah? Aku tidak marah, aku hanya berharap kau tidak salah paham tentangku. Kita bisa berteman biasa sebelumnya, tetapi jika kita berpacaran, aku rasa ini tidak mungkin. Kau seharusnya berhenti mengkhawatirkanku. Murid Chen Yuan, aku menemukan bahwa kau sedikit narsis. Aku hanya membalut lukamu, tetapi kau sebenarnya berpikir aku tertarik padamu. Chu Yumo membalas. Saat ini, dia juga sedikit marah. Kau, Chen Yuan, memang hebat, tetapi tidak semua orang akan menyukaimu. Terima kasih, Pak Chu, dan terima kasih telah membalut lukaku. Aku bereaksi agak berlebihan barusan. Maaf. Sebenarnya, aku sudah memiliki seseorang yang kusukai di hatiku. Aku hanya tidak ingin kau salah paham. Melihat Chu Yumo benar-benar marah, Chen Yuan segera meminta maaf dan menjelaskan alasannya. Chu Yumo mengira orang yang disukai Chen Yuan adalah Gao Xuanyin. Padahal, posisi Gao Xuanyin di hati Chen Yuan relatif rendah. Dia tidak sebaik Zhao Yuqi, tidak sebaik Xiao Ruoyu, dan mungkin bahkan tidak lebih baik dari Qin Bingsui. Aku hanya bilang aku menyukai seseorang. Bukankah aku hanya menyukai satu orang? Pikir Chen Yuan. Entah karena alasan yang baru saja ia perkuat hari ini. Bahkan tanpa tidur semalaman, Chen Yuan tetap bersemangat. Siang hari, Chen Yuan keluar dari kantor polisi. Kebetulan kantor polisi ini tidak jauh dari kompleks Villa Jiangjing. Chen Yuan naik taksi dan akan pergi ke sana untuk pemotretan, istirahat, tidur siang, atau apapun. Adapun Qin Bingsui, ia mendengar dari Chu Yumo bahwa ia sudah melepaskannya. Dia juga berpikir bahwa Qin Bingsui sudah meninggalkan kantor polisi pagi itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Faktanya, Qin Bingsui tertidur setelah menunggu di kantor polisi selama 2 jam. Ketika Chen Yuan meninggalkan kantor polisi, dia belum bangun juga. 20 menit kemudian, Chen Yuan tiba di kompleks Villa Riverview. Masukkan kata sandi dan langsung masuk. Untuk villa taman ini, Zhao Yuqi baru saja mengganti kunci kombinasi 2 hari yang lalu, jadi tidak perlu kunci, cukup masukkan kombinasinya. Chen Yuan adalah pembeli rumah itu, meskipun namanya tidak tertulis di sertifikat properti.
Tetapi Zhao Yuqi mengganti kunci kombinasi, jadi dia tentu saja akan memberitahunya. Ini adalah bentuk penghormatan kepadanya. Ini juga memiliki makna lain. Dengan kata lain, Zhao Yuqi tidak lagi keberatan tinggal bersama Chen Yuan. Bahkan ada sedikit harapan. Baru saja masuk ke villa, Chen Yuan mendengar suara air mengalir dari kamar mandi di kamar Zhao Yuqi. Melalui pintu kaca kamar mandi, Chen Yuan samar-samar dapat melihat seorang wanita dengan sosok anggun sedang mandi. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Merasa sedikit gelisah di tubuhnya. Darah mendidih. Hormon muda dikeluarkan dengan gila-gilaan. Keinginan yang kuat mulai muncul di hatinya. Zhao Yuqi sedang mandi, dia seharusnya tidak menolakku, kan? Jika dia ingin menolakku, mengapa dia memberitahuku kata San di villa? Dia seharusnya sudah siap. Laki-laki sejati, jangan mundur. Saat waktunya bertindak, bertindaklah. Kesempatan ada tepat di depanmu. Maju dan dorong dia. Wajah Chen Yuan memerah, dan akhirnya dia berjingkat ke pintu kamar mandi. Sebelum dia membuka pintu kamar mandi terbuka dengan keras. Seorang gadis tanpa busana, mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk, terlihat cukup menarik. Bukan Zhao Yuqi. Sial. Saat gadis itu melihat Chen Yuan, seluruh tubuhnya kaku. Chen Yuan juga kaku. Terkejut di tempat. Apa? Yang menyusul adalah jeritan yang menggema di langit. Bajingan. Pergi ke neraka. Siapa kau? Keluar dari sini. Qian Meng mundur ke kamar mandi, berteriak marah. Kenapa aku harus keluar? Aku belum bertanya siapa kau. Kenapa kau datang ke rumah orang lain hanya untuk mandi? Apa kau tahu kau menerobos masuk ke rumah pribadi? Dasar bajingan, tunggu saja, aku akan panggil polisi sekarang. Aku akan menuntutmu karena melecehkan gadis-gadis. Tunggu saja dan masuk penjara. Kalau begitu lawan saja, aku tunggu. Chen Yuan merentangkan tangannya, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Qian Meng hampir menangis, dia mendapati bahwa ponsel itu tidak ada di kamar mandi. Dan dia tidak mengenakan pakaian apapun, bahkan tidak ada handuk besar di kamar mandi. Pakaian yang baru saja saya ganti juga dibuang di luar kamar mandi. Saat ini, bab 172. Gerbang villa terbuka, dan Zhao Yuqi akhirnya kembali. Saat melihat Chen Yuan, dia langsung terdiam sejenak. Yuqi, wow, gelombang kau akhirnya kembali. Ada preman di sini, dia mengintip orang yang sedang mandi. Qian Meng di kamar mandi mendengar suara itu dan buru-buru meminta bantuan. Dengan sedikit menangis. Apa? Meng, kau salah paham. Chen Yuan, dia bukan preman. Dia preman, cepat usir dia, usir dia. Oke, Meng, jangan menangis. Sambil menghibur Qian Meng, Zhao Yuqi menggenggam tangan Chen Yuan dan naik ke lantai 2 villa. Maaf, Qian Meng adalah anakku. Hari ini hanya hari libur, jadi dia datang bermain denganku. Aku tadi berolahraga di gym pribadi. Aku tidak menyangka kau akan kembali saat aku pergi membeli sesuatu. Zhao Yuqi menjelaskan dengan ekspresi meminta maaf. Dia menyadari bahwa perilakunya sebenarnya tidak terlalu baik. Aku mengajak teman-temanku berkunjung ke villa setiap 3 hari sekali. Sebenarnya, di dalam hatiku aku masih ingin pamer dengan sengaja. Lagi pula, Chen Yuan yang membeli rumah itu. Apa yang akan dipikirkan Chen Yuan jika dia mengajak teman-temannya berkunjung sesekali? Apakah dia pikir aku sedikit sombong? Chen Yuan tidak terlalu memikirkannya. Jika kau suka mengajak teman-temanmu berkunjung, silakan saja, asalkan mereka bukan laki-laki. Chen Yuan tahu sejak awal bahwa Zhao Yuqi memang sedikit sombong. Sedikit kesombongan juga normal. Sama seperti Chen Yuan sendiri yang terkadang suka berpura-pura, sama saja. Semua orang adalah orang biasa. Tidak ada peri yang tidak makan kembang api. Suka pamer dan membandingkan adalah hal yang wajar, tidak ada yang sempurna. Selama dia tidak membuat kesalahan pada prinsipnya, Chen Yuan sama sekali tidak peduli dengan masalah kecil ini. Tidak apa-apa, adikku kira kau yang sedang mandi di kamar mandi, pergi dan jelaskan padanya, oke. Zhao Yuqi menjelaskan hal itu kepada Chen Yuan, lalu turun ke bawah. Meng, ibu bawakan baju ganti untukmu, pakai dulu. Qian Meng merasa kesal sambil mengenakan pakaiannya. Kiki, apakah preman itu sudah pergi? Belum, dia temanku. Zhao Yuqi awalnya ingin mengatakan bahwa Chen Yuan adalah pacarnya, tetapi hingga saat ini, Chen Yuan belum menyatakan cintanya padanya. Dia sedikit ragu tentang posisinya di benak Chen Yuan. Menyebut dirinya pacar Chen Yuan dengan gegabah juga tidak baik, dia tampak agak lancang. Lalu bagaimana dengan teman? Bisakah teman masuk ke rumah orang lain tanpa izin? Pria menjijikkan seperti ini mungkin ingin bersekongkol melawanmu. Kiki dan kau juga, bagaimana kau bisa memberitahukan kata sandimu dengan begitu mudah? Pria yang hina. Untung aku bersamamu hari ini, kalau tidak kau akan dihajar olehnya. Qian Meng menegurnya dengan keras. Setelah berbicara,
dia ingin naik ke atas untuk menemui Chen Yuan dan menyelesaikan masalah ini. Ding dong. Saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi di luar halaman villa taman. Zhao Yuqi dan Qian Mengmeng dapat langsung melihat keluar melalui pengawasan. Mereka melihat sebuah truk terparkir di gerbang halaman. Seorang pria tinggi dengan setelan formal berdiri di bawah monitor. Siapa kau? Apa pekerjaanmu? Halo, apakah ini Nona Zhao Yuqi? Kami dari perusahaan pengawal Sentong. Anda memiliki barang yang telah dikirim. Silakan buka pintu dan selesaikan prosedur penerimaan. Apa yang Anda kirim? Itu piano. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Zhao Yuqi tiba-tiba menyadari. Chen Yuan mengiriminya pesan tadi malam, sepertinya dia benar-benar ingin memberinya piano. Memanggil Qian Mengmeng hari ini juga untuk masalah ini. Kebetulan Qian Mengmeng juga ingin membeli piano. Zhao Yuqi merasa tidak ada tempat untuk menyimpan piano tambahan di rumah. Chen Yuan menganggapnya sebagai pemandangan yang tidak enak, dan akan sia-sia jika hilang. Atau menjual piano ini kepada Qian Mengmeng dengan harga diskon. Lagi pula, harganya ratusan ribu dolar. Tapi akhir-akhir ini, para kurir yang mengantarkan barang semuanya berpakaian begitu rapi. Bagaimanapun, Chen Yuan juga ada di rumah, jadi dia tidak terlalu ragu. Zhao Yuqi menekan remote control, dan pintu halaman terbuka secara otomatis. Dia membuka pintu. Saat itu, Chen Yuan juga turun dari lantai atas. Apa yang kau lihat, berandal, Kiki, apakah piano ini hadiah darinya? Kau tidak boleh dibeli oleh pria hina ini hanya karena keuntungan sekecil ini. Qian Mengmeng memandang dengan jijik. Citra Chen Yuan saat ini agak berantakan. Dia tidak mandi semalam, dan dia berkelahi dengan sekelompok preman semalam, dan tangannya terluka dan dibalut perban. Kemeja putih di tubuhnya bernoda di mana-mana, dan rambutnya berantakan. Di cuaca panas musim panas, dengan keringat bercampur, wajar saja terlihat kotor dan berantakan. Mengmeng, jangan bilang begitu, kau membuatku malu. Chen Yuan mengabaikan mereka. Dia langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Di lantai pertama, ada 2 kamar mandi, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Setelah Zhao Yuqi membuka pintu, barulah dia menyadari bahwa bukan hanya ada 1 petugas pengiriman, tetapi total 8 orang. Semuanya mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, tinggi dan tegap, dan terlihat sangat dingin. Mereka mengangkut sebuah piano, tampak serius dan hikmat. Seolah-olah ini bukan piano, tetapi harta nasional. Apa yang salah dengan perusahaan kurir saat ini? Apakah Anda membutuhkan 8 orang untuk mengantarkan barang? Apakah perusahaan Anda tidak takut bangkrut dengan jumlah karyawan sebanyak itu? Zhao Yuqi penuh kecurigaan. Nyonya, apakah Anda Zhao Yuqi? Benar. Zhao Yuqi mengangguk. Silakan tunjukkan kartu identitas Anda, kami perlu memverifikasi identitas Anda sebelum dapat mengkonfirmasi penerimaan. Begitu merepotkan. Zhao Yuqi mengerutkan kening. Proses ini memang diperlukan, dan juga demi kehati-hatian, karena ini barang berharga, tetapi jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, kami tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Memang benar. Piano senilai juta, bahkan jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, bahkan jika mereka menjual seluruh keluarga mereka, mereka tidak akan mampu membayarnya. Meskipun Zhao Yuqi merasa itu merepotkan, dia tetap bekerja sama dan mengeluarkan kartu identitasnya. Nyonya, mohon periksa apakah ada kerusakan pada barang ini, dan mohon tanda tangani setelah memastikan bahwa semuanya benar. Para staf memindahkan piano kristal ke aula villa. Zhao Yuqi dan Qian Mengmeng membuka paket bersama-sama, dan sebuah piano kristal berkilauan muncul di depan mereka. Sungguh indah. Ini sebenarnya piano yang terbuat dari kristal murni. Seharusnya tidak murah, kata Zhao Yuqi. Kiki, jangan tertipu oleh penampilan luar. Piano ini memang indah, tapi nilainya mungkin tidak terlalu tinggi. Kurasa bahan kristalnya tidak terlalu mahal, dan bukan bertabur berlian. Lagi pula, apakah sebuah piano benar-benar mudah digunakan tidak hanya bergantung pada penampilannya, tetapi juga pada kualitas suaranya. Bagian terpenting dari sebuah instrumen adalah kualitas suaranya. Qian Mengmeng sengaja mencari-cari kesalahan. Petik 2. Karena Chen Yuan melihat seluruh tubuhnya, dia sengaja membalas dendam. Tidak masalah, aku menyukainya. Zhao Yuqi menandatanganinya. Bab 173. Ditandatangani. Setelah memastikan piano tidak rusak sedikit pun, kelompok staf ini meninggalkan River View Villa. Chen Yuan mandi dan keluar dari kamar mandi. Luka di tangannya sembuh dengan cepat. Mungkin karena tubuhnya telah diperkuat. Luka yang diderita pukul 1 atau 2 pagi itu baru sembuh pukul 2 siang. Hanya dalam beberapa jam, lukanya sudah mengering dan tidak terasa sakit lagi. Tampaknya dengan peningkatan kebugaran fisik, bahkan kemampuan penyembuhan diri pun menjadi lebih kuat. Tentu saja, dalam kehidupan nyata, mereka yang kuat secara fisik dapat pulih lebih cepat daripada mereka yang lemah.
Chen Yuan tidak mengenakan pakaian apapun. Terbungkus handuk, dia keluar dari kamar mandi. Otot dada yang kuat, ditambah perut six-pack, dan garis tubuh Putri Duyung yang terbentuk sempurna. Terpapar udara. Aroma hormon pria menyapu aula. Zhao Yuqi dan Qian Mengmeng tercengang di tempat. Tampaknya mereka tidak menyangka Chen Yuan terlihat agak kurus di waktu biasa, tetapi mereka tidak menyangka sosoknya begitu memukau. Ini benar-benar rasio emas. Lebih baik daripada model pria. Dasar nakal, tidakkah kau lihat ada dua perempuan? Kau bahkan tidak memakai pakaian. Qian Mengmeng menutup matanya dengan kedua tangannya. Namun, ada celah besar yang tersisa di tengah jari manisnya, dan sambil berpura-pura malu, dia menutup matanya, dan pada saat yang sama tidak bisa menahan diri untuk mengintip. Yuki, bajuku kotor, bisakah kau membelikanku 2 set pakaian pria? Tunggu sebentar, aku ingat ada pakaian pria di rumah. Biasanya Wu Xiaofei suka memakai pakaian pria, dan aku tidak tahu apakah pakaiannya cocok untukmu. Aku akan mencarinya, dan akan kukatakan pada Xiaofei nanti. Zhao Yuqi juga menutup wajahnya dan berlari melewati Chen Yuan. Bentuk tubuhnya terlalu bagus. Aku benar-benar ingin menyentuhnya. Bah! Zhao Yuqi, bagaimana kau bisa begitu mesum? Kau seorang perempuan, kau harus lebih sopan. Pipi Zhao Yuqi memerah. Saat aku membawa pakaian ke atas, aku sudah bermimpi. Mari kita bicara tentang Wu Xiaofei, seorang pria. Dia biasanya suka mengenakan gaun netral, dan juga suka mengenakan pakaian pria. Tingginya 1,7 meter 5 inci. Itu tergolong tinggi di antara para gadis. Pakaiannya pada dasarnya modis, trendy, dan tampan. Dan modelnya longgar. Chen Yuan biasanya berpakaian santai, tetapi setelah berganti pakaian dengan pakaian Wu Xiaofei, penampilannya jadi pas. Mungkin benar bahwa perempuan lebih pandai memilih pakaian, dan mereka bisa memadukannya lebih baik daripada laki-laki. Setelah Chen Yuan berganti pakaian, aura pria modis dan trendy langsung terpancar dari wajahnya. Tampan sekali. Sebuah perasaan berkualitas tinggi. Tak heran banyak perempuan, dengan potongan rambut pendek, seringkali lebih tampan daripada laki-laki ketika mereka berdandan seperti laki-laki. Ternyata dalam hal berpakaian, kau sudah kalah. Laki-laki sangat santai, dan mereka sama sekali tidak tahu cara memilih pakaian. Dasar bajingan, setelah berganti pakaian, aku tidak menyangka kau akan terlihat seperti anjing. Ada sedikit apresiasi di mata Qian Mengmeng. Tapi tetap saja menjijikkan. Bagaimanapun, Chen Yuan melihat semua citra nakal di tubuhnya, dan tidak mudah untuk mengubahnya. Tapi dia sedikit rileks. Ini bukan penampilan sebelumnya yang selalu memanggil polisi. Benar saja, perempuan juga hewan yang dangkal. Setelah diperhatikan oleh pria yang menyedihkan, mereka merasa sangat jijik, sangat marah, dan ingin membunuh seseorang. Dilihat oleh pria tampan itu tidak masalah, tidak menjijikkan, bahkan sedikit malu. Qian Mengmeng adalah gadis yang sangat imut. Dia dan Zhao Yuqi masih muda, tetapi mereka terlihat seperti anak di bawah umur. Dia memiliki wajah yang imut. Tipe gadis kawaii. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Chen Yuan, tadi ada sedikit kesalahpahaman, saya harap Anda tidak tersinggung. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Qian Mengmeng. Usia, 20 tahun. Tinggi, 161 cm. Berat, XNUMX. Nilai wajah, 8,6 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 20 poin. Mengikat hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 25 poin. Poin penguatan dapat memperkuat atribut fisik host, termasuk kekuatan, konstitusi, kelincahan, semangat, del. Keterampilan bonus. Penguasaan peretasan, desain perangkat lunak, penguasaan matematika, penguasaan piano. Mengerti. Objek pengikat anjing penjilat lainnya. Sistem ini tidak baik untukmu, benarkah? Gadis ini adik perempuan Zhao Yuqi. Kelinci bahkan tidak makan rumput di dekat sarangnya. Ini akan mempermalukan saya. Chen Yuan sangat melankolis. Awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan Qian Mengmeng. Siapa sangka, saat dia melirik profil Qian Mengmeng, dia langsung terdiam sejenak. Gadis yang lembut dan imut ini ternyata seorang peretas. Keren sekali. Keterampilannya sangat berguna. Wah, agak menarik. Bukankah kamu baru saja membeli Big Chat TV? Bakat seperti ini yang mahir dalam teknologi peretasan dan pemrograman perangkat lunak sangat cocok untuk bekerja di Big Chat TV untuk pengembangan. Bisa menjadi direktur teknis atau semacamnya. Baiklah, halo, namaku Qian Mengmeng. Apa yang terjadi barusan memang sedikit kesalahpahaman. Qian Mengmeng tersenyum tipis, seolah memaafkan Chen Yuan.
Jangan khawatir tentang apa yang terjadi barusan. Tapi sebenarnya, dia diam-diam sudah mengambil keputusan. Bukankah kalian ingin mengejar Zhao Yuqi? Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Nona Ben ingin memberitahu kalian betapa seriusnya konsekuensi menyinggung seorang wanita. Gadis perut hitam sedang online. Kalian siap menerima hukuman mati. Di bawah hembusan angin bantal sahabatku, entah berapa banyak pria yang mati tanpa mengetahui alasannya, dan kau, Chen Yuan, tidak terkecuali. Chen Yuan benar-benar berpikir bahwa Qian Mengmeng telah melupakan kejadian memalukan barusan. Aku berpikir dalam hati bahwa gadis yang lembut dan imut ini cukup masuk akal. Tidak terlalu menyebalkan juga. Ngomong-ngomong, Chen Yuan, berapa harga piano ini untuk Kiki? Tidak mahal, hanya hadiah biasa, asal dia suka. Piano merek apa ini, biar ku cek. Qian Mengmeng telah memutuskan dalam hatinya bahwa ini pasti bukan piano mahal. Hanya terbuat dari kristal, yang terlihat agak mewah. Bahkan, mungkin harganya sama dengan harga sebuah tas. Saat ini, ponsel Chen Yuan berdering. Hai, Tuan Yan, saya Zhu Xiaowei. Kita sudah berdiskusi kemarin. Kapan Tuan Yan bisa berkunjung ke gedung? Anda bisa kapan saja, atau Anda bisa mengirimkan lokasinya, dan saya akan pergi ke sana sekarang. Chen Yuan memikirkannya sejenak. Lagi pula, orang-orang cukup bersemangat sekarang. Aku baru saja mandi dan merasa segar, jadi ayo kita jalan-jalan dan melihat sebuah bangunan. Baik, Tuan Yan, saya akan mengirimkan lokasinya sekarang juga. Lalu menutup telepon. Qian Mengmeng merasa semakin jijik. Piano ini benar-benar tidak berharga. Atau jika Nona Ben bilang dia ingin mengecek harga, kau akan kabur. Yuki, aku masih ada urusan, aku harus keluar sekarang, mau ikut? Masih, tidak, Mengmeng datang jauh-jauh untuk bermain denganku hari ini, sebaiknya aku menemaninya. Zhao Yuki benar-benar ingin berkencan dengan Chen Yuan, tetapi Qian Mengmeng tidak bisa mengabaikannya, dan jika dia membawa Qian Mengmeng bersamanya, itu akan terasa seperti bola lampu yang menyala, jadi Qian Mengmeng mungkin juga tidak mau. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepala dan menolak. Bab 174. Chen Yuan baru saja pergi kurang dari 5 menit. Qian Mengmeng mulai menjelek-jelekkan Zhao Yuki di depannya. Kiki, aku ingat ada cukup banyak pria kaya generasi kedua yang mengejarmu. Mantan senior Zheng Bin cukup baik. Dia tampan, memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan lembut serta elegan. Dia menjadi manajer umum perusahaan di usia muda. Ada begitu banyak pria kaya yang mengejarmu, mengapa kamu hanya jatuh cinta pada Chen Yuan ini? Kurasa dia tidak begitu baik. Kamu tidak mengerti, cinta itu sangat istimewa. Chen Yuan memberiku perasaan yang berbeda dari yang lain, dan menurutku dia sangat baik, dan dia juga sangat tampan. Zhao Yuki tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang Chen Yuan. Karena tidak semua orang tahu bahwa dia memiliki 500 miliar untuk diwarisi. Apakah ketampanan bisa dimakan? Aku akui dia memang agak tampan dan bertubuh bagus, tapi semua itu hanya khayalan. Kurasa hal semacam ini sangat tidak bisa diandalkan. Jika seorang pria benar-benar menyukai seorang wanita, dia pasti rela mengeluarkan uang untuk wanita itu. Lihatlah senior Zheng Bin, kudengar dia memberimu piano senilai ratusan ribu di pesta ulang tahunmu, dia pasti sudah memikirkannya matang-matang. Mari kita lihat apa yang Chen Yuan berikan padamu. Boneka mainan. Sial, ketika aku mendengar orang lain membicarakan hal ini, aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin bajingan ini menipumu hanya dengan boneka mainan? Apakah kau masih akan membuang piano, mahal, yang diberikan senior Zheng Bin dengan harga murah karena Chen Yuan membelikanmu piano merek lain? Baginya, kau tidak punya batasan. Kiki, aku masih berharap kau bisa tetap tenang dan tidak terpesona oleh cinta. Kudengar Wu Xiaofei bertengkar denganmu karena urusan Chen Yuan. Apakah itu sepadan dengan pengorbanan sahabatku selama ini, bertahun-tahun bertengkar karena Chen Yuan? Qian Mengmeng memang mahasiswa terbaik di jurusan matematika. Bicaralah dengan jelas dan logis. Dalam beberapa kata, dia menemukan banyak kekurangan dan celah Chen Yuan. Dan melalui senior hebat lainnya, Chen Yuan diserang karena pengurangan dimensi. Di mana ada perbandingan, di situ ada bahaya. Tapi Qian Mengmeng tidak tahu. Informasi yang dia dapatkan sebenarnya memiliki banyak kesalahan. Jadi untuk menjelekkan Chen Yuan melalui perbandingan, serangan semacam ini sama sekali tidak akan berhasil di pihak Zhao Yuki. Mengmeng, kau mungkin memang tidak mengenal Chen Yuan dengan baik, tapi dia sebenarnya sangat kaya. Kalau begitu, pria seperti ini bahkan lebih tidak bisa diterima. Lihat hadiah apa yang dia berikan padamu di pesta ulang tahunmu. Dan piano bermerek yang dia berikan padamu sekarang mungkin bukan hadiah mahal, bahkan jika kau punya uang. Bersedia mengeluarkan uang untukmu. Bukankah dia bajingan? Zhao Yuki terdiam. Chen Yuan memberinya tip puluhan juta saat siaran langsungnya. Dan juga memberinya sebuah villa. Bajingan ini tidak mau mengeluarkan uang.
Meng, dengarkan penjelasanku. Kau tak perlu menjelaskan. Aku datang ke sini hari ini, tapi aku benar-benar ingin memperjuangkan Xiao Fei. Kenapa kau bertengkar dengan Xiao Fei karena Chen Yuan? Dia sudah setia padamu selama bertahun-tahun. Aku tak tahu berapa banyak pengorbanan yang telah dia lakukan untukmu. Pria jahat dengan niat buruk, bukannya berterima kasih padanya, kau malah menghancurkan hatinya karena Chen Yuan. Apakah kau benar-benar pantas untuknya? Dia juga melakukan itu demi kebaikanmu. Dan lihat reaksi Chen Yuan barusan, begitu dia mendengar aku mengatakan bahwa dia ingin mengecek harga piano, dia langsung kabur. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa dia merasa bersalah. Jangan tertipu oleh retorika Chen Yuan. Pria ini tidak jujur, dia berkeliaran sepanjang hari, siapa tahu wanita licik apa yang akan dia temui, apakah kau pikir dia benar-benar peduli padamu? Apakah dia benar-benar menghubungimu setiap hari dan menyapamu setiap hari? Tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwa kau sama sekali tidak memiliki posisi penting di hatinya. Qian Mengmeng mengucapkan berbagai macam kata-kata kasar. Kata-kata yang memilukan seperti rangkaian kata. Bagian pertama baik-baik saja, Zhao Yuqi tidak merasakan apapun. Tapi beberapa kata berikutnya, tanpa disengaja, itu menyentuh titik lemah di hati Zhao Yuqi. Karena Chen Yuan benar-benar jarang menghubunginya. Terkadang dia berpikir, Chen Yuan memiliki aset senilai 500 miliar untuk diwarisi, jadi dia pasti sangat sibuk, dia seharusnya memahaminya. Tapi terkadang dia merasa Chen Yuan benar-benar tidak terlalu peduli padanya. Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba pergi setelah menonton film di malam hari dan meninggalkannya sendirian di restoran? Mengapa dia memberi hadiah kepada pembawa acara wanita lain? Meskipun sekarang tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi operasi sebelumnya jelas mencurigakan karena menjebak banyak orang. Dan beberapa alasan tidak tahan uji. Chen Yuan mengatakan bahwa dia memiliki 500 miliar untuk diwarisi, dan dia harus menghabiskan miliar dalam sebulan. Apakah alasan ini benar-benar dapat dipercaya? Faktanya, setelah analisis yang cermat, ada banyak celah, Chen Yuan lebih mungkin menipunya. Hanya saja, terkadang dia tidak mau mempercayainya. Dia tidak mau percaya bahwa Chen Yuan adalah seorang pembohong. Berhenti mengatakan hal-hal itu, aku tidak mau mendengarnya. Zhao Yuqi menyalakan TV dengan ekspresi tidak senang. Dia ingin mengalihkan perhatian. Dia tidak ingin membahas apakah Chen Yuan mencintainya atau tidak. Qian Mengmeng berpikir ada sesuatu yang perlu dikatakan. Benar saja, itu menyentuh titik lemah Zhao Yuqi. Mereka harus dipisahkan. Kau tidak boleh membiarkan pacarmu tumbuh dewasa dan tertipu oleh Chen Yuan, seorang bajingan. Qian Mengmeng hendak melanjutkan bicaranya. Sebuah berita hangat tiba-tiba disiarkan di Seoul Satellite TV. Halo semuanya, saya Liru, pembawa acara. Di acara makan malam amal di Seoul kemarin, orang-orang kaya dan berpengaruh berkumpul. Konon ada sebuah piano dengan harga selangit, yang dibawa pergi oleh seorang pria kaya misterius. Piano ini adalah piano kristal Heng Zeman yang terkenal. Pada Olimpiade Dunia 2008, upacara pembukaan global negara saya, maestro piano dunia Lang Shen, menggunakan piano ini untuk tampil penuh semangat di hadapan lebih dari 1 miliar penonton. Kemudian, piano ini dinobatkan sebagai salah satu dari 10 piano terkenal di dunia, dan menduduki peringkat kedua. Karena ini adalah piano yang memiliki makna historis bagi bangsa Tiongkok. Lebih dari 10 tahun kemudian, piano kristal Heng Zeman dilelang lagi, dan kali ini, persaingannya sangat sengit, dan terjual dengan harga selangit juta yuan. Memecahkan rekor transaksi tertinggi dalam sejarah alat musik. Dapat dikatakan bahwa piano ini telah menjadi piano nomor 1 dunia sejak tadi malam. Saya tidak tahu siapa yang menyimpan piano nomor 1 ini di dunia. Pembawa acara menghela napas panjang. Cuplikan foto piano itu juga muncul di TV. Lalu, Zhao Yuqi melirik piano kristal yang baru saja diantarkan. Dia terkejut, terpukau, terstunned. Qian Mengmeng juga tercengang. Rasanya seperti bola matanya akan copot. Tidak, ini bukan kebetulan, kan? Mengapa piano kristal ini persis sama dengan yang ada di TV? Apakah ini biola nomor 1 di dunia? Bernilai 500 juta. Ya Tuhan. Sial. 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 Qian Mengmeng mengucapkan 3 kata umpatan berturut-turut. Bab 175. Mengmeng, jangan bicara buruk tentang Chen Yuan di depanku mulai sekarang, atau aku akan benar-benar marah. Kata Zhao Yuqi dengan serius. Nada suaranya sangat serius, sama sekali tidak bercanda. Seberapapun kau meremehkan Chen Yuan, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apakah Chen Yuan benar-benar memperlakukannya dengan buruk? Apakah kau benar-benar tidak mempedulikannya? Konyol. Zhao Yuqi suka bermain piano. Setelah Chen Yuan mengetahuinya, dia membeli piano termahal di dunia. Harganya 500 juta. Mungkin Chen Yuan adalah orang yang tidak pandai mengungkapkan perasaan, dan tidak pernah mengucapkan kata-kata manis.
Tapi dia membuktikan semuanya dengan tindakannya. Seorang pria rela menghabiskan 1 juta yuan untuk hobi seorang wanita, mengambil foto biola nomor di dunia, hanya untuk membuatnya tersenyum. Bukankah ini lebih meyakinkan daripada sapaan konyol itu, kata-kata manis itu, atau ajakan minum air panas? Terlebih lagi, Chen Yuan membeli piano terkenal di dunia ini, tetapi tidak memberikannya kepada wanita lain. Sebaliknya, piano itu diberikan langsung kepadanya. Semalam, dia mengirim pesan khusus kepada Zhao Yuqi, mengungkapkan masalah ini. Bukankah ini cukup untuk menunjukkan ketulusan Chen Yuan padanya? Zhao Yuqi menatap piano kristal di depannya. Jejak terakhir ketidakpuasannya terhadap Chen Yuan pun mulai menghilang. Hidup memang seperti ini, apalagi yang bisa kuharapkan. Ada sentuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Intens. Air mata menggenang di matanya. Ini bukan hanya juta, ini adalah bobotnya di hati Chen Yuan. Di dunia ini, berapa banyak pria yang rela membayar begitu banyak untuk seorang wanita? Kiki, bukankah piano ini palsu? Bagaimana mungkin ini piano nomor 1 dunia senilai juta? Aku masih tidak percaya. Qian Mengmeng, berapa kali lagi kau harus kukatakan, berhentilah memfitnah Chen Yuan, dia sudah cukup berbuat. Tahukah kau bahwa villa tempat kita tinggal sekarang dibelikan untukku oleh Chen Yuan? Dia telah memberikan hadiah puluhan juta di ruang siaran langsungku. Tadi malam dia bilang akan memberiku piano. Kalau ku ingat sekarang, dia pasti sedang berpartisipasi dalam lelang amal saat itu. Entah berapa banyak gadis cantik, tampan, dan menarik yang hadir. Tapi Chen Yuan tidak memberikan piano ini kepada siapapun, dia hanya memberikannya kepadaku. Dia hanya memberikannya kepadaku, kau mengerti. Sungguh konyol bahwa aku meragukannya, mempertanyakannya, mengujinya berulang kali demi apa yang disebut persahabatan pacaran, dan bahkan tidak pernah membelanya. Aku menyesalinya, aku benar-benar menyesalinya sekarang. Zhao Yuqi meneteskan air mata panas. Baru sekarang dia menyadari betapa jauhnya dia telah bertindak. Chen Yuan membelikannya piano senilai jutaan yuan, dan memberinya hadiah paling romantis dan indah di dunia. Kemudian dengan tulus mengajaknya berkencan hari ini. Namun, dia menolak. Demi sahabatnya, dia menolak ajakan Chen Yuan. Antara sahabatnya dan pria yang dicintainya, dia memilih sahabatnya. Bahkan ketika Qian Mengmeng mengejek Chen Yuan dengan berbagai cara, dia tidak menjelaskannya, dan dia juga tidak memilih untuk membela Chen Yuan. Apakah ini berlebihan? Ini seperti hati serigala. Yang menggelikan adalah dia terguncang oleh hasutan Qian Mengmeng barusan. Memikirkan Chen Yuan yang meninggalkan villa sendirian barusan. Sangat kesepian. Sangat kesepian. Dia merasa dirinya tidak berarti. Sedih sekali. Patah hati. Menyakitkan. Aku menyesal. Bandingkan perasaanmu dengan perasaanmu, jika kau menggantinya dengan Chen Yuan. Aku telah mempersiapkan semuanya dengan cermat dan menghabiskan ratusan juta dengan uang yang kau habiskan. Kau ingin menciptakan gambar yang paling romantis dan indah, dan menghabiskan hari yang indah bersama kekasihmu. Tapi setelah kau mempersiapkan semua ini, kau masuk ke rumah hanya untuk menemukan pria lain di dalam. Lalu pria ini mengajak pacarmu bermain game. Dia mengabaikanmu dan pergi bermain game dengan saudaranya. Apa yang kau pikirkan? Bolehkah aku bertanya bagaimana perasaanmu saat ini? Zhao Yuqi merasa jika Chen Yuan digantikan olehnya, dia mungkin akan hancur. Tapi pria itu tidak mengeluh. Dia selalu menanggung semua ini dalam diam. Penyesalan, kecemasan, patah hati, apakah villa ini juga diberikan kepadamu oleh Chen Yuan? Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakannya lebih awal, aku tidak akan salah paham begitu banyak. Melihat Zhao Yuqi menangis, suara Qian Mengmeng menjadi semakin kecil. Merasa seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Ketika dia mengingat apa yang baru saja dia katakan, dia merasa ada aroma teh hijau yang sangat kuat. Mungkin karena saya akhir-akhir ini banyak mengikuti kelas seni teh. Tanpa kusadari, aku mengambil peran tertentu. Oke, Kiki, aku benar-benar tahu aku salah, jadi aku tidak akan menjelek-jelekkan Chen Yuan lagi di masa depan, boleh kan? Chen Yuan adalah pria yang baik, dia pria paling tampan di dunia, ini kantor pusat. Tepat ketika Qian Mengmeng mulai meminta maaf. Chen Yuan sudah meninggalkan kompleks Villa Jiangjing. Dia naik di Express dan menuju Jalan Chuhehan. Jalan Chuhehan adalah salah satu distrik bisnis yang lebih makmur di Seoul. Lokasi yang dikirim oleh Zhu Xiaowei berada di dekat Jalan Chuhehan. Chen Yuan berada di Express, dan hendak bertanya kepada gadis-gadis lain apakah mereka bersedia menemaninya melihat gedung itu. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem terdengar di benakku. Ding! Zhao Yuqi, tingkat kesukaan rendah +1. Zhao Yuqi, tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 98 poin. Ding! Karena anjing yang menjilat terikat pada target, tingkat kesukaan telah melebihi 95 poin.
Untuk setiap peningkatan kesukaan, tuan rumah akan diberi hadiah plus 10 poin penguatan. Ding! Hadiah poin penguatan tuan rumah plus 20. Poin penguatan tuan rumah saat ini adalah 29. Hadiah mendadak ini membuat Chen Yuan terkejut sejenak. Tapi dia bereaksi cepat. Saat bermain basket di sekolah, kesukaan Zhao Yuqi terhadapnya sudah mencapai 96 poin. Sekarang tiba-tiba 2 poin lagi ditambahkan. Mungkinkah dia telah menemukan nilai sebenarnya dari piano kristal itu? Chen Yuan berpikir bahwa Zhao Yuqi membutuhkan waktu untuk menemukan nilai sebenarnya dari piano ini, atau di bawah bimbingannya sendiri, dia secara tidak sengaja mempelajari nilai sebenarnya dari piano ini. Dia pasti akan terharu. Dia tidak menyangka akan mengetahuinya secepat ini. Tentu saja, Chen Yuan tidak akan menjelaskan nilai piano ini sendiri. Karena mengetahui dari mulut orang lain berbeda dengan membual tentang diri sendiri. Gayanya berbeda. Aku membongkarnya sendiri, ini namanya kepura-puraan yang dipaksakan. Informasi yang diperoleh melalui penuturan orang lain adalah kepura-puraan yang tak terlihat. Tahu harus dalam, dan kepura-puraan harus mantap. Kepura-puraan yang tak terlihat, yang paling mematikan. Aku khawatir Zhao Yuqi sangat terharu sekarang. Ada senyum di sudut mulut Chen Yuan. Keren. Dia bahkan bisa mengingat adegan Qian Mengmeng ditampar di wajah. Kurasa ekspresi wajahnya pasti sangat gembira. Sangat jelas dan menyenangkan. Chen Yuan, maafkan aku. Di WeChat, Zhao Yuqi tiba-tiba mengirim pesan permintaan maaf. Ada apa? Kenapa kamu minta maaf? Chen Yuan terus berpura-pura bodoh, dan membalas pesan. Chen Yuan, kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Ketika aku berpikir bahwa aku tidak pernah melakukan apapun untukmu, aku merasa sangat bersalah. Kejadian hari ini membuatku tiba-tiba menyadari bahwa aku adalah orang yang egois. Chen Yuan, maafkan aku menyukaimu, aku benar-benar menyukaimu, jangan terlalu baik padaku di masa depan, biarkan aku bersikap baik padamu. Melihat pesan dari Zhao Yuqi, Chen Yuan tercengang. Apakah ini pengakuan cinta? Kolonel senior Zhao Hua tiba-tiba mengaku, tapi aku belum siap. Bab 176. Chen Yuan sangat melankolis. Dia memutuskan untuk tidak membalas kabar Zhao Yuqi untuk sementara waktu. Biarkan dia tenang dulu. Ketika seorang pria memberi sesuatu kepada seorang wanita, dia selalu berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Dia terus menghabiskan uang untuk wanita, hanya berharap wanita ini bisa bersamanya dan menjadi pacarnya. Sama seperti berinvestasi dalam bisnis. Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak yang bisa Anda harapkan sebagai imbalan. Dan semakin cantik wanita itu, semakin berharga investasinya. Namun, selalu ada perbedaan antara mengejar wanita dan berinvestasi. Bukan berarti semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak keuntungan yang Anda dapatkan. Anda juga perlu menguasai keterampilan dan metode investasi. Keterampilan dan metodenya berbeda, dan perasaan terhadap wanita benar-benar berbeda. Ada perbedaan dalam cara berpikir pria dan wanita. Kebanyakan pria terburu-buru. Ketika dia melakukan investasi besar-besaran, dia berharap mendapatkan keuntungan cepat. Ini seperti pepatah lama. Jika saya memperlakukan Anda dengan baik, Anda harus memperlakukan saya dengan baik. Wanita biasanya lebih lambat merespons. Dia akan mengamati dengan perlahan. Semakin cemas Anda, semakin sedikit yang akan Anda dapatkan. Semakin cemas kamu, semakin buruk kesan gadis itu terhadapmu. Karena dia menganggapmu anak laki-laki yang belum dewasa, naif, belum pernah melihat dunia, dan pada dasarnya rendah. Secara bawah sadar, dia akan merasa bahwa kamu tidak cukup baik untuknya. Semakin keras kamu mengejar, semakin cepat dia lari. Tapi Chen Yuan tidak pernah seperti itu. Mungkin karena terlalu banyak hal yang membuatnya sibuk, dan dia terlalu sibuk. Tidak ada keinginan mendesak untuk bersama gadis tertentu sama sekali. Dia bahkan tidak pernah memikirkan hubungan yang pasti. Dia sangat stabil, sangat tenang. Dia sama sekali tidak terburu-buru, tetapi gadis itu mulai khawatir. Zhao Yuqi sudah cemas di dalam hatinya. Chen Yuan terlalu baik, dia takut pihak lain akan tergoda oleh wanita lain, jadi dia bahkan menyerah pada gadis-gadis lain. Dia seharusnya bersikap tenang, dan mengambil inisiatif untuk menyatakan perasaannya kepada Chen Yuan. Dan bukan dengan cara yang samar-samar. Itu adalah pengakuan yang sangat langsung dan berani. Dia berharap Chen Yuan akan membalas pesannya dan setuju untuk bersamanya, dan mereka secara resmi mengukuhkan hubungan mereka. Tetapi Chen Yuan tidak membalasnya. Tidak ada balasan setelah 10 menit. Mengmeng, Chen Yuan tidak membalas pesanku, apa yang harus kulakukan? Dia sudah tidak menyukaiku lagi, kan? Kata Zhao Yuqi dengan nada agak putus asa. Kiki, apakah otakmu terjebak di balik pintu? Bagaimana mungkin Chen Yuan tidak menyukaimu? Dia tidak menyukaimu, lalu memberimu villa besar. Dia tidak menyukaimu, dan dia memberimu hadiah puluhan juta yuan. Membelikanmu piano seharga juta yuan.
Dia terlalu malas untuk berbicara denganmu sekarang, mungkin karena dia marah dan merasa telah membayar terlalu banyak, tetapi kamu lebih menghargai persahabatan daripada seks, jadi dia pasti punya pendapat tentangmu. Dia mungkin juga sibuk dengan hal lain. Pria sekaya itu pasti punya banyak hiburan di sekitarnya. Tentu saja, meskipun menurutku wajar jika laki-laki menghabiskan uang untuk perempuan, tetapi kedua belah pihak dalam hubungan tidak bisa hanya membayar saja. Perempuan juga harus membayar sedikit untuk laki-laki, agar hatinya seimbang. Aku akui aku salah paham sebelumnya, tetapi sekarang aku pikir dia seharusnya tulus padamu. Jika aku punya pacar, dia akan memberiku hadiah sebesar juta. Pada titik ini, Qian Meng ragu untuk berbicara. Lupakan saja, aku takut aku tidak akan bertemu pria seperti itu. Melalui pencerahan Qian Meng, Zhao Yuqi memikirkannya dan merasa bahwa seharusnya memang begitu. Chen Yuan menyukainya. Hanya saja dia selalu menikmati kebaikan Chen Yuan padanya, tetapi dia belum memberikan banyak hal padanya. Paling banter, memberinya ponsel Apple. Memikirkan ponsel yang digunakan Chen Yuan sekarang, yang diberikannya padanya, dan Chen Yuan tidak pernah menggantinya. Dia tiba-tiba menyadari. Jika Chen Yuan tidak menyukainya, bagaimana mungkin dia menggunakan ponselnya sepanjang waktu dan tidak pernah meninggalkannya? Sepertinya aku harus mencari waktu yang tepat untuk meminta maaf padanya, dan dia memberiku hadiah yang begitu mahal, aku juga harus memberinya hadiah. Meng, menurutmu hadiah apa yang lebih tepat untuk diberikan kepada seorang laki-laki? Tanya Zhao Yuqi. Dia benar-benar tidak mengerti hal ini. Dia belum pernah memberikan hadiah yang berarti kepada laki-laki. Biasanya, laki-laki lain memberinya hadiah dengan cara yang berbeda. Bagaimana dia bisa memikirkan masalah seperti ini? Tapi Qian Meng benar tentang satu hal. Perasaan itu timbal balik, kamu tidak bisa begitu saja meminta laki-laki untuk membalas, perempuan juga perlu membalas hadiah dengan sewajarnya. Menurutku ada 3 tipe laki-laki. Tipe pertama adalah laki-laki biasa yang hanya diam saja, jadi tidak perlu membalas hadiah. Tipe kedua, laki-laki yang berpotensi menjadi pasangan, kamu bisa memberikan respons yang sesuai, mungkin mengirimkan beberapa camilan, dan mereka akan bahagia di dalam hati mereka. Tipe ketiga, kaya dan tampan, kamu harus memberikan beberapa barang berharga sebagai imbalan, seperti jam tangan, ikat pinggang, kacamata hitam, sepatu pria, pilih beberapa merek terkenal, biarkan dia merasa bahwa kamu dan dia seimbang, dan kalian adalah pasangan yang cocok. Laki-laki biasanya sangat tersentuh dan akan berpikir ada perbedaan mendasar antara kamu dan si penyembah uang. Adapun Chen Yuan, dia seharusnya tipe keempat, dia terlalu kaya. Kurasa agak picik jika kamu memberiku jam tangan, ikat pinggang, dan sepatu, mengapa kamu tidak memberinya mobil saja? Lagi pula, mereka menghabiskan juta yuan, jadi tidak terlalu berlebihan jika kamu memberinya mobil. Qian Meng menganalisisnya secara logis. Qian Meng, mengapa kamu berbicara dengan cara yang berbeda, dari siapa kamu belajar? Zhao Yuqi mengerutkan kening. Meskipun analisis Qian Meng sangat bagus, mengirim mobil juga merupakan pilihan yang lebih baik. Tapi kapan kamu mengenal laki-laki dengan begitu baik? Benar-benar belajar meringkasnya. Aku mempelajarinya dari seorang ahli emosi. Dia mengajar kelas seni teh dengan sangat baik. Aku bahkan menghabiskan 2.000 yuan untuk kursus itu. Puff! Zhao Yuqi hampir muntah darah ketika mendengar ini. Qian Meng, jangan ikut kelas seperti ini lagi, itu semua omong kosong, kau tahu. Pokoknya, menurutku apa yang dia katakan sangat bagus. Aku sarankan kau mendengarkannya di masa depan. Kursusnya tidak mahal. Semuanya materi yang membosankan. Mereka mengajari kita para perempuan bagaimana mencegah ditipu oleh bajingan, bagaimana menghadapi laki-laki, dan bagaimana menghindari mereka. Laki-laki yang selingkuh, bagaimana mengendalikan psikologi laki-laki, membuat mereka mati untukmu. Aku hanya mengikuti 3 kelas, dan aku sudah mengerti banyak keterampilan dan rutinitas. Aku merasa aku benar-benar terlalu polos sebelumnya. Qian Meng menghela napas. Dia benar-benar ingin menyeret Zhao Yuqi ke kelas seni teh bersamanya. Aku tidak tertarik dengan ini. Itu semua omong kosong, yang hanya akan memperdalam konflik antara pria dan wanita. Apakah menarik jika kau menipunya dan dia menipumu? Apakah kau sedang memainkan taktik psikologis atau sedang menjalin hubungan? Bukankah begitu? Lelah. Zhao Yuqi menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan mengikuti kelas ini. Sebenarnya tidak perlu. Karena ketampanannya, bakatnya, pengetahuannya, dan konotasinya, dia relatif luar biasa. Dia tidak kekurangan pelamar. Bahkan ada banyak pelamar yang tinggi, kaya, dan tampan. Dalam kondisi seperti itu, mengapa tidak mengikuti kelas seni teh Mao? Bukankah mengikuti kelas seni teh adalah seni bela diri yang dibiayai sendiri bagi orang yang hebat? Apakah kamu membaca selama bertahun-tahun tanpa hasil? Bab 177. Qian Meng, boleh aku bertanya, siapa orang-orang di kelas seni teh itu? Teh hijau. Jawab Qian Meng.
Sekarang kau sudah tahu, aku tidak akan banyak bicara. Wanita-wanita ini mempelajari beberapa trik untuk merayu pria di mana-mana, dan membuat pria menghabiskan uang untuk mereka, tapi apakah kau membutuhkannya? Ada banyak laki-laki yang mengejarmu, kan? Kau juga cantik, masih mahasiswa berprestasi di Universitas Huada, mahasiswa junior berusia 15 tahun di universitas unggulan, dan kau masih nomor 1 di jurusan komputer sekolahmu, mengapa kau mengambil kursus omong kosong ini? Tapi orang juga menginginkan cinta yang manis. Laki-laki yang mengejarku semuanya idiot, dan mereka tidak menyukainya. Ketika kupikir-pikir, aku merasa tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan denganmu, Chen Yuan. Qian Mengmeng tidak merasakan apapun sebelumnya. Tetapi melalui analisis dan perbandingan, dia menemukan bahwa di antara semua laki-laki yang dia kenal, tidak ada seorang pun yang sebaik Chen Yuan. Aneh. Pertama kali aku melihat Chen Yuan, dia tidak setampan itu sampai mengguncang bumi. Tapi bandingkan kondisinya dalam semua aspek. Dia benar-benar tak terkalahkan. Menghancurkan semua pria yang dikenalnya. Kaya, tampan, dan murah hati. Yang terpenting adalah dia tahu cara menciptakan kejutan dan romansa. Dia mengirimkan piano kristal secara diam-diam, dan tanpa diduga itu adalah piano nomor 1 di dunia. Perasaan tak terduga ini membuat jantung orang berdebar kencang. Semakin Qian Mengmeng memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Chen Yuan persis sama dengan kencan idealnya. Dia sedikit iri pada Zhao Yuqi. Melihat kembali dengan saksama adegan di mana Chen Yuan menatap tubuhnya, dia sama sekali tidak merasa jijik. Apakah dia bahkan berpikir ini adalah pengaturan takdir? Bahkan, tampaknya cukup menarik untuk memiliki pertemuan seperti itu. Mengmeng, kenapa kau menyeringai? Zhao Yuqi bertanya. Qian Mengmeng segera tersadar. Ini, bagaimana mungkin, bagaimana aku bisa memiliki pikiran seperti itu tentang Chen Yuan? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, Chen Yuan adalah pacar Kiki, aku tidak boleh memiliki pikiran tentang pacarnya. Jika aku benar-benar melakukan itu, bukankah itu benar-benar teh hijau? Qian Mengmeng menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia memutuskan untuk memadamkan pikiran berbahaya itu. Dia dan Zhao Yuqi sudah saling mengenal sejak sekolah dasar selama lebih dari 10 tahun. Waktu perkenalan mereka lebih lama daripada waktu perkenalan Zhao Yuqi dan Wu Xiaofei. Dia tidak perlu menyukai pacar Zhao Yuqi. Sekalipun kau mengatakan sesuatu yang buruk, kau bisa membela keadilan dan mengatakan bahwa itu demi kebaikan sahabatmu, dia dibenarkan. Tapi jika kau tertarik pada pacar sahabatmu, ini sangat tidak bermoral. Dia akan merasa bersalah. Meskipun Chen Yuan belum setuju untuk menjadi pacar Zhao Yuqi. Tapi inilah batasnya. Jangan melampaui batas ini. Aku tidak menyeringai, kau yang menyeringai. Qian Mengmeng dengan tegas membantah. Dia mengambil cangkir teh dan menyesap air 2 kali. Sedikit bingung. Ini adalah manifestasi dari rasa bersalah. Dia ingin melupakan Chen Yuan, tetapi dia tidak bisa melupakan bayangan dirinya telanjang dan Chen Yuan menatapnya. Semakin lama semakin dalam. Qian Mengmeng. Tingkat kesukaan plus 50. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Tingkat kesukaan Qian Mengmeng juga meningkat. Chen Yuan sangat aneh. Dia sepertinya tidak melakukan apapun pada Qian Mengmeng. Bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan itu dimulai dengan kesalahpahaman. Bisakah ini juga meningkatkan popularitas? Sepertinya tidak ada wanita yang bisa lolos dari jerat uang yang besar. Chen Yuan mengabaikannya. Dia langsung mengangkat teleponnya dan menelepon Xiao Ruoyu. Panggilan itu berlangsung lama, lebih dari 1 menit untuk terhubung. Hei, Ruoyu, apakah kamu punya waktu untuk keluar hari ini? Ya, ada. Bisik Xiao Ruoyu. Sebenarnya, dia tidak punya waktu, ketika Chen Yuan meneleponnya, dia sedang di kelas. Tapi ini adalah pertama kalinya Chen Yuan berinisiatif meneleponnya, dan itu setelah kejadian tidak menyenangkan malam itu. Selama beberapa hari, Chen Yuan tidak menghubunginya. Mungkin dia juga sedikit merasa dirugikan. Jadi dia juga tidak menghubungi Chen Yuan. Lagi pula, kamu adalah orang besar, bahkan jika kamu salah paham sekali, kamu tidak bisa menggunakan masalah ini untuk mengabaikan orang selama beberapa hari, kan? Selain itu, dia adalah seorang gadis, jadi bagaimana mungkin ada alasan untuk terus mengejar laki-laki untuk meminta maaf? Xiao Ruoyu juga merasa bangga di dalam hatinya. Sekalipun Chen Yuan memang kaya, orang tuanya juga sangat menyayangi Chen Yuan, dan dia tidak mau menjadi anjing penjilat yang rendah. Biarkan dia menjadi gadis cantik Universitas Wuhan yang anggun, menjilati wajahnya untuk menempel pada seorang laki-laki, dengan Xiao Ruoyu yang lembut di luar tetapi tangguh di dalam, dia tidak bisa melakukannya. Namun Chen Yuan berinisiatif menelepon. Seseorang berkata untuk keluar menemuinya. Meskipun dia sedang di kelas, dia bilang dia punya waktu. Ini menunjukkan bahwa dia telah menunggu panggilan ini selama beberapa hari. Selama Chen Yuan mengambil inisiatif, dia tidak akan menahannya. Dia sangat ingin menghilangkan penghalang antara Chen Yuan dan dirinya. Baiklah,
Kamu tunggu di Jalan Cuhehan, aku akan menunggumu di sini, Universitas Wuhan cukup dekat dari sini. Bagus. Xiao Ruoyu menutup telepon, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Chen Yuan bahkan tidak menjemputnya dari sekolah. Membiarkannya pergi ke Jalan Cuhehan sendirian. Akan selalu ada perasaan tidak dianggap serius di hatinya. Perempuan lebih memperhatikan detail. Jika Chen Yuan tidak menangani masalah ini tepat waktu, itu bisa menyebabkan serangkaian konflik di masa depan. Dalam kasus yang parah, bahkan dapat menyebabkan gangguan emosional. Xiao Ruoyu, mantan Dewi Bunga SMA, bolos kelas untuk pertama kalinya karena seorang laki-laki. Tapi dia tidak terlalu senang. Saat Chen Yuan bergaul dengannya, sikapnya terlalu keras, dan dia merasa tertindas. Dan tidak ada kontak selama beberapa hari, dan Chen Yuan tidak datang ke sekolah untuk menjemputnya. Jika itu gadis lain, kurasa akan sulit untuk memikirkannya. Xiao Ruoyu, tingkat kesukaan -1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Sial. Chen Yuan tercengang. Ada apa dengan Xiao Ruoyu? Aku tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Bukankah itu hanya panggilan telepon untuk memintanya datang ke Jalan Cuhehan untuk bertemu? Bukankah ada yang salah dengan itu? Chen Yuan dengan hati-hati menganalisis perilakunya. Jika ini terjadi pada seorang laki-laki, dia pasti tidak akan terlalu peduli. Tapi perempuan berbeda. Mereka akan menyalahkan detail seperti itu pada apakah laki-laki peduli pada mereka. Itu menjengkelkan. Chen Yuan menemukan di mana letak kesalahannya. Tapi dia tidak ingin berubah. Aku tidak ingin menebak apa yang dipikirkan perempuan. Jika kau seorang pria sejati, kau tidak bisa meminta maaf atau mengakui kesalahanmu, kau harus tangguh. Seolah-olah dia tidak bahagia. Hancurkan dengan uang. Jika dia curiga kamu sudah tidak peduli lagi padanya, maka belilah. Pria harus punya gaya. Jangan terpengaruh oleh emosi wanita. Jika kau mulai mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, apa bedanya dengan menjilat anjing? Lagi pula, setelah Chen Yuan diperkosa oleh Lin Sutong, dia tidak akan pernah mengatakan kepada gadis manapun, maaf, aku salah. 20 menit kemudian, Chen Yuan tiba di Jalan Cuhehan. Tanpa diduga, Xiao Ruoyu sudah selangkah di depannya. Dia mengenakan rok kotak-kotak krem hari ini. Sangat segar dan cantik, tanpa riasan, bahkan bisa membuat para pria yang lewat kehilangan akal sehat. Apakah kau sudah lama menunggu? Tidak, aku baru saja tiba. Kalau begitu ikut aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Bab 178. Chen Yuan baru saja menarik Xiao Ruoyu dan hendak pergi. Ponselnya tiba-tiba berdering. Itu Zhu Xiaowei yang menelepon. Hei, Tuan Yan, apakah Anda sudah sampai? Saya sudah sampai di Jalan Cuhehan, tepatnya di mana lokasi Anda. Kami di gedung perkantoran Gedung Jinmao di sebelah Didao. Tuan Yan, apakah Anda sudah sampai? Saya akan segera menjemput Anda. Secara umum, jika itu investor retail biasa yang datang untuk melihat properti, Zhu Xiaowei tidak akan menjemputnya secara pribadi. Dia hanya akan mengirim salah satu stafnya. Namun, identitas Zhu Xiaowei berbeda. Apalagi jika ayahnya, Zhu Hui, menjemputnya secara pribadi, itu tidak akan berlebihan. Oke, saya sudah melihat gedung ini, dan saya akan sampai di sana dalam 5 menit. Chen Yuan menutup telepon. Sambil memegang tangan Xiao Ruoyu, dia berjalan menuju gedung Jinmao. Dia juga tidak menjelaskan alasannya. Dia juga tidak meminta pendapat Xiao Ruoyu. Chen Yuan, kita mau kemana? Xiao Ruoyu mengerutkan kening. Pergi bicarakan bisnis, ikut aku saja. Nada bicara Chen Yuan sangat mendominasi, dan dia sama sekali tidak mempedulikan perasaan Xiao Ruoyu. Seolah memberi perintah. Tidak ada niat untuk bernegosiasi. Sangat tegas. Xiao Ruoyu merasa semakin dirugikan. Wajahnya jelas menunjukkan ketidakbahagiaannya, dan Chen Yuan tidak membujuknya atau bertanya mengapa dia tidak bahagia. Dia semakin merasa tidak dihargai oleh pria ini. Apakah kamu tidak sabar karena aku tidak mengizinkanmu melakukannya malam itu? Saat aku masih SMA, aku memukulmu, dan aku tidak berterima kasih padamu, dan mengabaikanmu, jadi sekarang kamu datang untuk membalas dendam padaku. Jika kamu tidak benar-benar menyukaiku, tidak benar-benar peduli padaku, tolong jangan sakiti aku. Chen Yuan memiliki sikap acuh tak acuh dan memaksa. Itu membuat Xiao Ruoyu benar-benar tidak nyaman. Mungkin setiap gadis punya sesuatu untuk dilakukan. Itu adalah hal yang sangat umum, tetapi karena sikap anak laki-laki itu tidak terlalu baik, hal itu akan diperbesar secara tak terhingga di hati mereka. Bahkan akan sampai pada tingkat apakah Anda mencintainya atau tidak. Di mata orang lain, Xiao Ruoyu adalah seorang siswi cantik, mandiri, dingin dan mulia, seperti bunga kembang sepatu yang mekar di atas air, yang terukir secara alami dan dapat dilihat dari kejauhan tetapi tidak untuk dipermainkan. Tapi kalau dia benar-benar menyukai seseorang, dia akan melakukannya seperti anak kecil. Sebenarnya,
banyak gadis seperti ini. Mereka terlihat seperti dewi ketika tidak mengenal mereka, tetapi mereka terlihat seperti patung pasir ketika sudah mengenal mereka. Dan mereka akan menempatkan diri mereka dalam peran pahlawan wanita dalam drama yang pahit. Saya suka mencari sesuatu jika saya tidak punya pekerjaan. Hanya dengan cara ini mereka dapat membuktikan nilai dan arti penting keberadaan mereka. Banyak dewi berperingkat tinggi sebenarnya sangat seperti patung pasir. Anda hanya perlu mengingat bahwa dia adalah patung pasir, dan Anda tidak akan memiliki kerugian dalam mendekati perempuan. Chen Yuan tidak membujuk Xiao Ruoyu. 5 menit kemudian, mereka sampai di gedung perkantoran Jinmao Building. Gedung ini memiliki 42 lantai, setiap lantainya setinggi 3,2 meter, dan tingginya lebih dari 130 meter. Tentu saja, gedung perkantoran seperti itu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dibandingkan dengan gedung pencakar langit di Yanjing, ibu kota sihir, tentu saja jauh lebih buruk. Tetapi di Seoul, gedung perkantoran seperti itu relatif tinggi. Selain itu, hanya butuh kurang dari 10 tahun bagi jalan Chuhehan untuk berkembang menjadi distrik komersial yang ramai. Baru dalam 5 atau 6 tahun terakhir ini menjadi makmur. Gedungnya masih baru. Ketika Chen Yuan berjalan ke gedung Jinmao, dia melihat pintu depan gedung itu, cukup untuk lebih dari 50 karyawan berdiri berdampingan, tersusun rapi dalam 2 baris. Sepertinya sedang menyambut kedatangan seorang tokoh penting. Hal itu menyebabkan banyak pejalan kaki membicarakannya. Terutama para karyawan yang bekerja di gedung Jinmao. Satu persatu terkejut. Tidak apa-apa bagi pendatang baru, mereka belum banyak melihat dunia, jadi mari kita lihat saja. Tetapi para karyawan lama, atau seorang bos tertentu yang menyewa kantor di gedung Jinmao, hampir terbelalak. Ini, bukankah ini Tuan Zhu dari Jinmao? Orang macam apa yang datang, dan bahkan Tuan Zhu turun untuk menyambutnya secara pribadi. Sungguh menakutkan. Bos, siapa Tuan Zhu? Apakah dia orang terkenal? Lin Sutong, yang baru saja bergabung dengan perusahaan baru dan akan bekerja paruh waktu selama 2 bulan, bertanya dengan penasaran. Xiao Lin, jangan lihat aku. Aku membuka perusahaan di Jinmao. Aku memiliki lebih dari karyawan. Pendapatan tahunan perusahaan melebihi juta, tetapi semua itu tidak ada artinya di depan Tuan Zhu. Tahukah kau siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Kukatakan padamu, seluruh gedung Jinmao ini milik orang lain. Ya Tuhan, gedung ini miliknya. Lin Sutong membuka mulutnya lebar-lebar. Hitung cepat berapa nilai bangunan itu. Di lokasi utama seperti Jalan Han Sungai Chu, harga rumah sudah mendekati meter persegi. Gedung Jinmao masih berada di pusat kawasan bisnis, kurang dari 5 menit berjalan kaki dari stasiun kereta bawah tanah. Bangunan itu setinggi 42 lantai, dan harganya lebih dari 20 miliar, bahkan bisa dibilang lebih. Dan masih ada ruang untuk kenaikan harga. Karena harga properti di lokasi utama ini pasti akan naik di masa depan. Jangan ribut, kekayaan Tuan Zhu jauh lebih dari itu. Konon sebagian besar industrinya telah dipindahkan ke Shanghai untuk pengembangan. Kekayaannya mungkin lebih dari puluhan miliar. Dan apakah Anda melihat pria gemuk kecil itu? Dia adalah putra Tuan Zhu, Zhu Xiaowei. Semua staf ini adalah karyawan Jinmao Property. Sewa bulanan perusahaan kami lebih dari 10.000, dan ada jutaan uang sewa yang harus diserahkan ke Jinmao Property setiap tahun. Bos muda berusia 30-an itu memamerkan pengetahuannya. Dia juga sesekali memamerkan kekayaannya. Karena Lin Sutong, yang baru saja bergabung, memang cukup cantik. Jika dia bisa menaklukkannya, itu akan sangat bagus. Tepat ketika bos muda itu berpura-pura agresif, Lin Sutong tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Dia melihat Chen Yuan, yang mengenakan pakaian pria yang tampan dan trendy, perlahan berjalan mendekat dengan seorang wanita cantik setingkat dewi. Gadis di sebelahnya tidak kalah cantik dan berwatak baik dari Zhao Yuqi, bahkan melebihinya. Tentu saja, itu bukan intinya. Intinya adalah setelah Chen Yuan tiba, Tuan Zhu yang legendaris dengan kekayaan bersih puluhan miliar, dan putra Tuan Zhu, tiba-tiba menyapanya bersamaan. Halo Tuan Yan, ini ayah saya. Zhu Xiaowei memperkenalkan ayahnya kepada Chen Yuan, lalu memperkenalkan kepada ayahnya, ayah, ini Tuan Yan yang kuceritakan tadi malam. Halo Tuan Yan, Zhu Hui yang rendah hati, saya sudah lama mendengar Gouzi membicarakan Anda. Bos Zhu bersikap sopan. Tolong, kata Zhu Hui dengan sopan. Lin Sutong langsung terkejut. Dia merasa pandangannya seperti meledak. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chen Yuan kaya dan hebat. Tapi dia tidak pernah menyangka Chen Yuan sudah sehebat itu. Tuan Zhu, pemilik seluruh gedung Jinmao, melakukan hal sebesar itu, dan orang yang disambut sebenarnya adalah Chen Yuan. Kenapa ini bisa terjadi? Dia pikir bosnya tadi sudah cukup baik. Di usia awal 30-an, ia mendirikan sebuah perusahaan dengan pendapatan tahunan 500 juta. Ini jelas salah satu anak muda yang menjanjikan saat ini. Tapi dibandingkan dengan Chen Yuan,
Terlalu rendah. Setiap kali melihat Chen Yuan, ia sangat menyesalinya. Mengapa aku kehilangan Chen Yuan sejak awal? Bab 179. Aku tidak tahu siapa pemuda ini, tapi dia sangat sopan saat diterima langsung oleh Tuan Zhu, tapi gadis di sebelahnya benar-benar cantik, kata Sun Hao Miao, seorang pengusaha muda, dalam hati. Dia menggelengkan kepalanya. Orang memang berbeda. Dia telah bekerja keras selama 10 tahun untuk mendapatkan status sosialnya saat ini. Dia terlihat seperti pemuda berusia awal 20-an, jadi Tuan Zhu bisa memperlakukannya seperti VIP. Perbedaan ini tidak sebanding dengan 1,5 bintang. Aku khawatir jika dia terus berjuang selama 20 tahun, dia mungkin tidak akan bisa memiliki status seperti pemuda ini sekarang. Kata-kata Sun Hao Miao seperti riasan yang tepat. Menusuk hati Lin Sutong dengan keras. Membuat hatinya berdarah. Terlalu memilukan. Jika dia tidak menyingkirkan Chen Yuan saat itu, apakah gadis yang berdiri di samping Chen Yuan sekarang adalah dirinya? Manusia, terkadang kita tidak bisa terlalu banyak berpikir. Semakin kita memikirkannya, semakin kita merasa tidak nyaman, dan semakin kita memikirkannya, semakin kita merasa buruk. Tidak semua orang bisa memahami perasaan kehilangan ratusan juta. Pak Sun, Anda mungkin tidak tahu bahwa semua staf kantor dan semua perusahaan yang telah menetap di gedung Jinmao baru-baru ini menyebarkan gosip bahwa pemilik gedung lama kita, Pak Zhu, mungkin akan menjual gedung Jinmao dan menjual semua asetnya. Aset akan secara bertahap dipindahkan ke Shanghai, dan proyek-proyek baru akan dikembangkan secara menyeluruh. Pemuda ini kemungkinan besar akan mengambil alih tawaran tersebut. Jika dia benar-benar bisa membeli gedung Jinmao, dia akan menjadi pemilik gedung kita di masa depan. Bos lain yang juga bekerja di Jinmao mengatakan demikian. Benarkah, gedung Jinmao akan dijual? Sial, ini negosiasi yang melibatkan miliaran dolar. Siapa sebenarnya pemuda ini? Saya tidak tahu. Pokoknya, dengan pameran semacam ini, Anda bisa menggunakan jari kaki Anda untuk mengetahui bahwa kekuatan dan latar belakang pihak lain sangat luar biasa. Singkatnya, kita bekerja seperti biasa, dan tidak masalah jika pemilik gedung berubah, selama dia tidak menaikkan sewa. Diskusi Sun Hao Miao dengan bos lain membuat Lin Sutong semakin terkejut. Suasana hatinya naik turun, dan dia sudah kewalahan. Chen Yuan ingin membeli gedung Jinmao. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Xiao Lin, ada apa denganmu? Aku merasa wajahmu tidak begitu ceria, apakah karena kamu sedang tidak enak badan? Tidak, bukan apa-apa, Tuan Sun, saya baik-baik saja. Kata-kata Lin Sutong bergetar, meskipun dia kesakitan, dia masih memaksakan senyum. Cobalah untuk terlihat senormal mungkin. Ayo, Xiao Lin, aku akan mengajakmu berkeliling perusahaan dulu. Chen Yuan memimpin Xiao Ruoyu, dan saat ia memasuki gedung Jinmao, Lin Sutong masuk bersama Tuan Sun dan yang lainnya. Sebenarnya, Chen Yuan juga melihat Lin Sutong. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan tidak repot-repot menyapa. Lin Sutong akhirnya berhenti mengganggunya beberapa hari ini. Mungkin sudah berlarut-larut selama beberapa hari, tetapi Chen Yuan mengabaikannya, dan dia merasa malu, jadi dia tidak bertahan. Dia mengakui bahwa dia masih menyukai Chen Yuan di dalam hatinya dan masih mencintai Chen Yuan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menerima orang lain. Orang selalu harus belajar untuk melihat ke depan. Lin Sutong bukanlah tipe wanita yang hanya terpaku pada satu tujuan. Selama seorang pria mengejarnya dan memperlakukannya dengan baik, dia pada dasarnya tidak akan menolak, dan bahkan menerima beberapa pria sekaligus, yang juga merupakan hal biasa. Dia suka memelihara ikan. Lalu aku berkata dengan percaya diri, aku hanya takut menyakitimu, jadi aku tidak tega menolakmu. Benar sekali. Dia suka makan apa yang ada di mangkuk dan melihat apa yang ada di dalam panci. Awalnya mengira Chen Yuan hanyalah ikan kecil, tetapi dia secara tidak sengaja melepaskannya. Siapa sangka ikan kecil ini berubah menjadi paus raksasa, dan kolam ikannya yang kecil tidak mampu menampungnya sejak lama. Apakah Jinlin hanya makhluk di kolam? Ia menjadi raja laut ketika bertemu dengan laut. Chen Yuan, inilah raja laut. Pak Yan, pembangunan gedung Jinmao ini dimulai pada tanggal 11 dan selesai pada tanggal 12. Sebenarnya, gedung ini baru selesai dibangun selama 9 tahun. Saat ini, terdapat lebih dari 300 perusahaan besar dan kecil di gedung ini. Di antaranya, lantai pertama dan kedua terhubung dengan jalur Metro 4, dan terdapat banyak toko makanan ringan di dalamnya. Selain itu, lantai pertama hingga kelima semuanya adalah toko pakaian, dengan pakaian pria bermerek, pakaian wanita bermerek, konter barang mewah, dan sebagainya. Lantai 6 adalah bioskop, lantai 7 adalah restoran hotpot, lantai 8 adalah klub kebugaran kelas atas, lantai 9 adalah KTV, dan lantai 10 hingga 21 adalah hotel bertema khas. Di lantai 21, terdapat kantor komersial. Di antara perusahaan yang telah menempati gedung ini, terdapat perusahaan manajemen keuangan, perusahaan game online, perusahaan perantara,
dan berbagai studio media independen, dan lain-lain, semuanya beragam. Yan Zong, saya bisa mengajak Anda berkeliling setiap lantainya, kata Zhu Hui dengan sabar. Ini adalah pria gemuk yang juga agak gemuk. Dia terlihat jelek, agak gelap, seperti seorang petani. Jika seseorang tidak memperkenalkannya, melihat penampilannya, Anda tidak akan pernah menduga bahwa ini adalah seorang miliarder dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Mungkin lebih kaya dari Tang Corporation. Chen Yuan memperhatikan sambil berjalan. Sekitar selusin orang mengikutinya. Dia hanya melihat beberapa lantai. Dia tidak melakukan inspeksi santai seperti ini. Ada lebih dari 40 lantai Nima, dan mungkin butuh beberapa jam hanya untuk membaca semuanya. Bagaimana kabarmu, Ruoyu? Tanya Chen Yuan tiba-tiba. Xiao Ruoyu sudah merasa sedih. Chen Yuan mengajaknya keluar hari ini, bukan untuk berbelanja, juga tidak membujuknya dengan baik, tetapi meninggalkannya, mengabaikannya, dan mulai membicarakan bisnis dengan orang lain. Kalau kamu bicara soal pekerjaan, kenapa kamu tidak mengajakku keluar? Kenapa kamu mengabaikanku setelah mengajakku keluar? Anda tahu, Xiao Ruoyu bolos kuliah karena rapat hari ini dan telepon dari Chen Yuan. Dan Chen Yuan sama sekali tidak mempertimbangkan perasaannya sejak mereka bertemu. Bagaimana dengan apa? Xiao Ruoyu sedikit linglung. Maksudku gedungnya. Bagaimana menurutmu? Aku merasa cukup bagus. Jawab Xiao Ruoyu tanpa sadar. Baiklah, selama kau pikir itu bagus, aku akan membelinya untukmu. Tuan Zhu, kau bisa menentukan harga untuk gedung ini. Aku akan membelinya. Kau bisa mentransfer hak milik gedung ini kepada wanita di sebelahku. Puff. Zhu Xiaowei, pria gemuk di belakang Zhu Hui, baru saja menyesap puls dan langsung meledakkannya. Apa yang dikatakan Chen Yuan? Dia benar-benar ingin membeli gedung ini dan memberikannya kepada orang lain. Bisa dimengerti kau membeli gedung Jinmao. Lagi pula, jika kau punya uang, kau pada dasarnya tidak akan rugi berinvestasi di real estate. Hanya saja pertumbuhan asetnya relatif lambat. Tapi kau benar-benar ingin memberikan gedung ini kepada seorang wanita. Kakak, apakah ini gedung senilai miliaran? Kau tidak mungkin bercanda. Kata-kata Chen Yuan mengejutkan Tuan Zhu Hui dan Tuan Zhu yang berpengetahuan luas. Butuh beberapa detik untuk bereaksi. Tuan Yan, apakah Anda yakin ingin membeli Jinmao? Dan, memberikannya kepada wanita ini? Ya, selama dia menyukainya, tidak masalah. Xiao Ruoyu mendengar kata-kata itu. Aku terdiam seketika. Rasanya jiwaku bergetar. Chen Yuan, apa kau bercanda? Ini bangunan. Tanya Xiao Ruoyu dengan suara gemetar. Aku tahu, tidak apa-apa kalau kau pikir itu bagus, aku akan membelinya, dan kau bisa menjadi wanita sewaan di masa depan. Tidak masalah, dengarkan aku, masalah ini diselesaikan seperti ini. Chen Yuan masih bersikap tegas, tidak ada keraguan sedikitpun. Bab 180. Sikap agresif Chen Yuan sekarang sama seperti sikap agresifnya sebelumnya. Namun, sikap yang sama itu justru memberi Xiao Ruoyu perasaan yang sama sekali berbeda. Apa yang Chen Yuan lakukan sebelumnya akan membuat para gadis merasa bahwa dia agak maco dan tidak terlalu peduli dengan perasaan para gadis. Egois, mementingkan diri sendiri. Itu adalah karakter yang sangat buruk. Tapi sekarang, dengan sikap maco yang sama, dia bahkan tidak memikirkan pendapat para gadis, dan langsung mengambil keputusan. Xiao Ruoyu sangat terharu. Ini mungkin citra presiden yang dominan yang diharapkan banyak wanita dalam hati mereka. Jangan banyak bicara, aku ingin membelikannya untukmu. Kamu harus menyimpannya. Itulah perasaannya. Sangat jantan, sangat maskulin. Sungguh tampan. Saat ini, Xiao Ruoyu akhirnya mengerti. Ternyata Chen Yuan memintanya untuk keluar dan memberinya sebuah rumah besar. Dia benar-benar salah paham tentang Chen Yuan. Bukan berarti pria ini tidak menghargainya, tetapi dia sangat menghargainya. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi tindakannya berbicara sendiri. Namun, hadiah ini terlalu berat, Xiao Ruoyu tidak berani menerimanya. Chen Yuan, aku tahu maksudmu, tapi... Tidak apa-apa, dengarkan saja aku. Chen Yuan dengan tegas memotong perkataan Xiao Ruoyu. Sialan, apakah mudah bagiku untuk mengirim hadiah? Setelah akhirnya menemukan hadiah yang sangat berharga, kau bisa mengeluarkan sedikit lebih banyak uang. Berani-beraninya kau menghentikanku. Chen Yuan mengabaikan Xiao Ruoyu sebelumnya, dan itu disengaja. Dia hanya ingin mempertahankan citra karakter yang dominan dan tidak masuk akal. Jangan beri Xiao Ruoyu kesempatan untuk melawan dan menolak sama sekali. Apakah kau masih bersedia membelikan rumah untukmu? Kau takut akan surga? Perempuan terkadang seperti ini. Ketika mereka bertemu pria dengan kepribadian yang sangat kuat, mereka akan membiarkannya pergi. Lagi pula, kau tidak perlu menjaga dirimu sendiri. Senang rasanya memiliki pria di luar untuk melindungi dari angin dan hujan. Perempuan perlu bersikap protektif. Saat ini,
jika pria lebih dominan dan tegas, wanita akan lebih bahagia dan lebih terharu. Dia bilang dia tidak menginginkannya, tetapi bukankah sebenarnya dia menginginkannya di dalam hatinya? Di dunia ini, sebenarnya, tidak ada wanita yang akan meremehkan pria yang memberikan hadiah yang terlalu mahal. Alasan mengapa dia tidak berani menerimanya adalah karena dia tidak tahan dengan tekanan psikologisnya. Saya juga ingin menjaga citra yang lebih baik di depan semua orang. Saat ini, Anda harus menghilangkan kekhawatirannya. Tuan Yan, karena Anda begitu terus terang, saya akan langsung mengatakannya. Harga gedung Jinmao ini adalah 26 miliar. Oke, hanya 26 miliar. Chen Yuan 10.000 kali lebih tegas daripada yang dibayangkan siapapun. Sebuah gedung senilai 26 miliar seperti membeli sayuran dengan mulutnya, dan tidak ada tawaran balasan. Orang seperti ini adalah pelanggan peraih medali emas bagi semua penjual saat membeli barang. Dia sangat senang. 1 kata, luar biasa. 2 kata, luar biasa. 3 kata, luar biasa. 4 kata, tak tertandingi. Tentu saja, penjualan properti juga mengikuti harga pasar. Berapapun harga pasarnya, tidak mungkin menipu Anda terlalu banyak. Berapa harga per meter persegi tertera dengan jelas. Gedung ini memang bernilai lebih dari 20 miliar yuan. Tuan Yan, setelah Anda membeli gedung ini, Anda berharap staf properti yang bertanggung jawab untuk memelihara gedung ini. Tuan Zhu, jangan khawatir, saya tidak akan mengganti staf properti begitu saja, dan saya tidak akan mempermasalahkannya. Jika Anda memiliki masalah penagihan sewa di masa mendatang, serahkan saja pada Tuan Xiao. Mari kita mulai prosedurnya segera. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya akan mengurusnya hari ini. Setelah prosedur transfer selesai, 26 miliar bisa tiba kapan saja. Chen Yuan melambaikan tangannya. Sekelompok puluhan karyawan semuanya menatap Xiao Ruoyu. Beberapa iri, beberapa cemburu, dan beberapa meratapi ketidakadilan takdir. Mengapa hal baik seperti itu tidak terjadi pada mereka? Xiao Ruoyu masih muda, jelas masih seorang mahasiswa. Memiliki gedung dalam sekejap. Gedung ini saja dapat mengumpulkan puluhan juta sewa setiap tahun, yang cukup untuk memastikan bahwa sisa hidup saya tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian, dan menjadi kaya dan makmur. Tuan, sebenarnya, saya tidak ingin bekerja keras lagi. Bisakah Anda juga mengurus saya? Tidak masalah meskipun saya junior. Saya tidak menginginkan gedung. Jika Anda memberi saya 1 lantai, saya akan mengabdi kepada Anda. Banyak karyawan wanita berteriak dalam hati. Bukannya mereka belum pernah melihat orang kaya akhir-akhir ini. Tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang cukup kaya untuk memberikan sebuah gedung. Kalian, kenapa kalian tidak bermalas-malasan? Kenapa kalian tidak segera menghubungi Tuan Xiao? Tuan Xiao akan menjadi bos kalian di masa depan. Zhu Xiaowei tiba-tiba mengutuk. Halo Tuan Xiao. Halo Tuan Xiao. Halo Tuan Xiao. Puluhan karyawan serentak memberi hormat kepada Xiao Ruoyu. Xiao Ruoyu kebingungan di tempat. Dia hanyalah seorang mahasiswi yang belum lulus. Mengapa tiba-tiba dia menjadi bos besar? Chen Yuan, saya. Tidak apa-apa, tenanglah. Orang-orang ini akan menjadi karyawanmu di masa depan. Mereka akan menagih sewa untukmu dan mengelola gedung Jinmao. Kamu tidak perlu melakukan apapun, tunggu saja orang lain membayar sewa. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Xiao Ruoyu merasakan rasa aman dan bahagia yang kuat di hatinya. Dia menatap pipi Chen Yuan dengan penuh perhatian. Penuh kelembutan. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan +1. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan +1. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 98 poin. Ding. Tingkat kesukaan Xiao Ruoyu telah menembus 98 poin, dan tuan rumah akan mendapatkan hadiah +20 poin penguatan. Poin penguatan tersisa tuan rumah, 49. Mengapa bertambah 20 poin? Mungkinkah popularitas Xiao Ruoyu sudah mencapai 96 sebelumnya, sehingga dia tidak bisa mengulangi popularitasnya untuk mendapatkan poin penguatan? Chen Yuan mengerutkan kening. Zhu Xiaowei sedikit iri pada Chen Yuan. Mengapa semua gadis yang banyak merokok begitu cantik? Sebelumnya, ada bintang Gao Xuanyin, ada juga Qin Bingsui, dan ada putri sekretaris Chu, dan sekarang ada Xiao Ruoyu lainnya. Hampir semua gadis top. Tidak ada yang penampilannya lebih rendah dari 9 poin. Gadis seperti ini adalah 1 dalam sejuta. Zhu Xiaowei juga pernah berkencan dengan banyak gadis. Tapi kualitasnya tidak sebaik Yan Zong. Intinya adalah para perokok pada umumnya benar-benar rela mengeluarkan uang. Seberapa sering mereka memberikan kalung senilai ratusan juta, atau memberikan sebuah bangunan. Zhu Xiaowei juga kaya. Dia juga salah satu generasi kedua terkaya di Seoul. Tapi dia paling banter hanya bisa memberi pacarnya ratusan ribu tas, atau jutaan jam tangan, atau dia bisa memberi pacarnya mobil mewah, yang dianggap luar biasa.
Dia pikir dia sudah sangat rela menghabiskan uang untuk merayu perempuan. Tapi perbandingan dengan rokok membuatku merasa seperti bukan siapa-siapa. Rokok selalu berani dikirim ke atas, apakah dia berani mengirimkannya? Jika dia berani memberikannya, ayahnya mungkin akan memotongnya dengan pisau dapur. Prosedur transaksi gedung agak rumit. Perlu melapor ke departemen terkait untuk mendapatkan persetujuan. Di antaranya, ada juga masalah penyelesaian sewa untuk beberapa perusahaan dan toko yang sudah mapan. Ada juga banyak hal lain-lain dalam berbagai aspek. Tapi uang mudah didapatkan. Ini bukan masalah. Hanya butuh hampir 1 sore. Kepemilikan gedung Jinmao dialihkan ke nama Xiao Ruoyu. Chen Yuan melakukan pembayaran sebesar 26 miliar, yang langsung masuk ke rekening. Begitu rapi prosesnya. Sekitar pukul 6 sore. Lin Sutong turun untuk makan malam bersama seorang kolega yang baru dikenalnya di perusahaan. Seseorang di meja sebelah mulai berbicara. Sudah dengar. Kepemilikan gedung Jinmao telah berubah. Aku baru dengar mereka masih membicarakan manajemen properti. Pemilik gedung Jinmao sekarang adalah seorang gadis berusia awal 20-an. Dia terlihat cantik. Kak. Ya, aku khawatir kau tidak tahu betapa kayanya Taipan lokal misterius yang membeli gedung Jinmao itu. Dia menghabiskan total 26 miliar untuk memberikan gedung ini kepada pacarnya. Kau harus menemuinya sore ini. Tapi, itu gadis yang sangat cantik. Sial, itu nyata atau tidak, jangan mengarang cerita. Lin Sutong sama sekali tidak peduli, dan berencana untuk pergi setelah makan. Tapi mendengar pembicaraan ini, dia hampir muntah darah di tempat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.